Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Hasanah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 03 Tegal Melati, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ada ibu fasilitator saya, yaitu Ibu Tumiem, yang biasa dikenal dengan Ibu Itum yang selalu tersenyum. Dan ada pengajar praktik saya, yaitu Bapak Sudiarto. Kali ini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, yang mana saya akan menganalisis sebuah video di LMS. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakasa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Kemudian CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. Selanjutnya, CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Dan yang terakhir, CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik ini. Dan di sini ada ringkasan isi video. Video menunjukkan penerapan bagja di kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan melalui kolaborasi dan eksplorasi ide siswa. Selanjutnya, pertanyaan analisis video. Ada yang pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Kemudian kedua, apakah prakasa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Keempat, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Yang keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Dan yang keenam, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video, lalu bagaimana pemanfaatannya? Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Visi sekolahnya yaitu terwujudnya lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan, dan mendukung partisipasi aktif siswa. Untuk pertanyaan kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Prakarsa perubahannya adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Dan pertanyaan ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaan utamanya adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Dan pertanyaan yang keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Dari tahapan bagja tersebut, yang pertama huruf B, yaitu buat pertanyaan. Di sini guru menuliskan penyemangat belajar, di mana untuk memicu rasa ingin tahu siswa, lalu mengajukan pertanyaan dan menggali pendapat mereka tentang apa yang disukai dari kelas. Dan bagja yang kedua yaitu huruf A, ambil pelajaran. Dan di sini guru meminta murid berkunjung ke kelas 2 dan 6 saat istirahat untuk mendapatkan inspirasi. Murid mengamati dan mencatat hal-hal yang disukai dari kelas tersebut, serta berdiskusi dengan murid lain untuk mewujudkan kelas yang menyenangkan.
Setiap kelompok kemudian mendiskusikan apa yang mereka sukai sebagai penyemangat belajar. Tahapan bakca yang ketiga yaitu huruf G, gali mimpi. Guru menyiapkan alat dan bahan untuk setiap kelompok. Murid diminta menutup mata dan membayangkan kelas yang menyenangkan, kemudian menggambarkan kelas impian mereka dalam kelompok. Hasil kerja kelompok tersebut dipresentasikan di depan kelas. Dan tahapan bakca selanjutnya huruf C, jabarkan rencana. Di sini murid berkontribusi dalam menentukan kebutuhan untuk mewujudkan kelas impian mereka. Guru mencatat daftar keinginan murid di papan tulis, kemudian membagi tugas kepada setiap murid untuk mewujudkan kelas yang menyenangkan. Dan tahapan bakca yang terakhir yaitu huruf A, atur eksekusi. Murid berkontribusi dalam menentukan pembagian tugas dalam kelompok, berdiskusi dengan guru mengenai jadwal pelaksanaan, dan menyiapkan alat serta bahan sesuai dengan tugas masing-masing. Seluruh murid dengan bantuan guru bergotong royong mewujudkan kelas impian yang menjadi penyemangat belajar. Kemudian ada pertanyaan yang kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Untuk peran pemimpin dalam video tersebut, guru berperan sebagai fasilitator perubahan, mengarahkan siswa untuk berkolaborasi dan berkontribusi aktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang baik. Dan pertanyaan yang keenam atau yang terakhir, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video, lalu bagaimana pemanfaatannya? Untuk modal yang pertama ada modal manusia, di antaranya guru dan murid, yang dimanfaatkan untuk guru memetakan sumber daya untuk mewujudkan kelas impian, dan untuk murid sendiri yaitu murid bersikap kooperatif, mandiri, dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Untuk modal yang kedua yaitu modal sosial. Modal sosial itu sendiri ada rekan sejawat dan murid dari kelas lain yang akan dimanfaatkan. Untuk rekan sejawat dapat diajak berkolaborasi untuk merumuskan prakarsa perubahan, dan untuk siswa dari kelas lain, kelas 2 dan 6 dapat dijadikan objek observasi. Selanjutnya ada modal fisik, ada modal fisik yaitu ruang kelas dan seisinya. Ruang kelas dan seisinya dapat ditata sekreatif mungkin sesuai dengan impian para murid agar suasana pembelajaran menjadi nyaman dan menyenangkan. Dan yang keempat ada modal finansial. Modal finansial itu sendiri ada dana BOS dan uang kas. Untuk dana BOS dapat dimanfaatkan untuk keperluan belajar murid, dan untuk uang kas dapat digunakan untuk keperluan membeli bahan menghias kelas guna mewujudkan kelas impian. Yang kelima ada modal lingkungan. Modal lingkungan sendiri ada bahan ramah lingkungan. Bahan ramah lingkungan dapat digunakan untuk menghias kelas impian. Keenam ada modal politik, yaitu kebijakan kepada sekolah. Kebijakan kepala sekolah dapat digunakan sebagai dukungan moral untuk menciptakan perubahan positif di dalam kelas. Dan yang ketujuh atau terakhir yaitu ada modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya sendiri ada sopan santun dan gotong royong. Sopan santun merupakan sikap yang dapat menciptakan budaya positif dalam lingkungan kelas, dan gotong royong merupakan sikap yang dapat menyatukan kekompakan antar siswa untuk bekerja sama mewujudkan kelas impian. Terima kasih, demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat.
dapat menginspirasi. Semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.